Halo, selamat malam teman-teman. Selamat datang kembali di Lelap Bersama Sejarah, tempat di mana malam menjadi lebih tenang saat kita mendengarkan kisah-kisah yang pernah hidup di masa lalu. Malam ini kita akan menyusuri tepian laut, bukan hanya laut yang membentang secara fisik, tapi juga lautan sejarah. Kita akan menelusuri kisah dari abad ke-16, saat sebuah negeri yang baru saja bersatu mulai mengalihkan pandangannya keluar, menuju negeri-negeri seberang yang asing namun menggoda. Inilah awal dari Perang Imjin, invasi Jepang ke semenanjung Korea pada tahun 1592. Namun, seperti banyak peristiwa sejarah, kisah ini tidak dimulai dengan pedang, melainkan dengan ambisi yang perlahan tumbuh dan kata-kata yang disalah-artikan. Toyotomi Hideyoshi, seorang pemimpin yang muncul dari akar rumput, telah menyatukan Jepang setelah kematian tuannya, Oda Nobunaga. Dalam waktu yang singkat, ia berhasil meredam kekacauan feodal yang telah lama membelah negeri. Namun, setelah persatuan diraih, ia tidak berhenti. Di balik wajahnya yang bersinar dan pakaiannya yang mewah, tersembunyi sebuah ambisi untuk memperluas kejayaan Jepang ke seluruh Asia Timur. Ia tidak berasal dari garis Minamoto, sehingga tidak memiliki klaim sah untuk gelar shogun. Maka, ia mencari legitimasi melalui kekuatan, dan dalam benaknya, kekuasaan sejati hanya bisa diraih dengan cara menaklukkan wilayah lain. Ia meyakini bahwa Jepang seharusnya menggantikan Tiongkok sebagai pusat dunia timur, bahwa Kekaisaran Ming yang telah ribuan tahun menjadi pusat perdagangan, budaya, dan kekuasaan di Asia bisa digeser oleh bangsa yang kini bersatu di bawah kendalinya. Hideyoshi bahkan menyampaikan pada utusan Jesuit bahwa ia ingin menaklukkan bukan hanya Korea dan Tiongkok, tapi juga Filipina dan India. Namun, apakah semua itu benar-benar niatnya? Atau hanya cara untuk menjaga para samurai agar tidak memberontak saat perdamaian tiba?
tak ada yang tahu pasti. Yang jelas, Hideyoshi mulai menyiapkan segalanya sejak jauh hari. Ia memerintahkan pembangunan Kastil Nagoya di Kyushu sebagai pusat logistik dan pembangunan kapal perang dimulai sejak 1586. Diplomasi pun ia tempuh. Pada tahun 1587, ia mengirim utusan ke Istana Joseon di Korea, meminta agar negeri itu menyerah dan ikut serta dalam invasi ke Tiongkok. Namun, hubungan kedua negara saat itu telah retak sejak serangan bajak laut Jepang sebelumnya. Dan utusan yang dikirim, Yutani Yasuhiro, membawa sikap arogan yang membuat Istana Korea enggan menanggapi. 2 tahun kemudian, utusan kedua bernama So Yoshitoshi dan Biksu Genso berhasil menyampaikan maksud Hideyoshi kepada Raja Sonjo. Mereka bahkan membawa burung merak dan senapan api sebagai hadiah, senjata jenis baru yang belum dikenal luas di Korea. Beberapa penasihat istana seperti Yu Song-nyong menyarankan agar senapan itu dipelajari dan diproduksi. Namun, saran itu diabaikan. Di mata istana, Jepang masih dianggap negeri yang lebih rendah. Bagi Joseon, pusat dunia adalah Tiongkok dan hanya Kaisar Ming yang layak memberi perintah. Maka, ketika Hideyoshi mengirim surat balasan yang memaksa Korea untuk tunduk, istana membalas dengan penolakan yang halus, namun tegas. Hideyoshi menafsirkan semuanya sebagai penghinaan. Ia menyangka bahwa utusan Korea telah mengakui kekuasaannya dan menganggap penolakan itu sebagai bentuk pemberontakan. Maka, pada musim semi tahun 1592, saat bunga sakura mulai gugur, Hideyoshi menggerakkan armadanya. Sebanyak 158.000 pasukan dipersiapkan, disertai lebih dari 9.000 pelaut. Pasukan ini dipimpin oleh para daimyo besar, Konishi Yukinaga, Kato Kiyomasa, dan Kuroda Nagamasa. Mereka berangkat dari pelabuhan Nagoya dan dalam waktu singkat mereka mendarat di pantai selatan Korea.
di sebuah kota pelabuhan bernama Pusan. Fajar belum sepenuhnya menyingsing saat benteng Pusan diserang. Para penjaga bertahan hingga titik darah penghabisan, tapi kalah oleh strategi dan senjata api yang belum mereka kenal. Pusan jatuh. Dalam beberapa hari, pasukan Jepang menembus kota demi kota. Dan pada 12 Juni 1592, Seoul dikuasai. Raja Sonjo melarikan diri ke hutan. Kekacauan melanda. Rakyat berbondong-bondong meninggalkan rumah. Suasana yang dulu damai berubah menjadi bayangan panjang dari perang yang belum mereka pahami. Pasukan Jepang membagi diri. Kondisi menuju Pyongyang dan merebut kota itu pada akhir Juli. Kato Kiyomasa menuju wilayah utara hingga mencapai Sungai Yalu di perbatasan dengan Manchuria. Kuroda Nagamasa menuju timur laut. Beberapa pasukan lainnya menguasai selatan Korea. Mereka percaya tahap pertama sudah berhasil. Tahap kedua menuju Tiongkok. Namun, satu hal yang belum mereka taklukkan adalah laut. Laut itu yang tampak sunyi di permukaan, menyimpan arus yang tenang tapi kuat. Di bagian selatan Korea, di bagian Jeolla, berdiri seorang laki-laki yang tidak banyak bicara. Namanya Yi Sun-shin. Ia bukan bangsawan besar dan tidak memiliki nama yang diagung-agungkan di istana. Tapi ia mendengarkan laut. Ia tahu jika Korea tidak bisa melawan di darat, maka harapannya ada di ombak. Yi Sun-shin memulai sesuatu yang sederhana. Ia tidak buru-buru maju. Ia tidak gegabah. Ia memanggil para pengrajin kapal dan mulai menciptakan sesuatu yang tak biasa. Kobukson, kapal kura-kura. Kapal itu berat, berpunggung besi, beratap duri, dan di depannya ada kepala naga yang mengeluarkan asap untuk mengacaukan pandangan musuh. Kapal itu dilengkapi meriam dan hampir tidak bisa dibakar atau ditaklukkan dengan panah.
Mungkin inilah kapal lapis baja pertama di dunia. Dengan armada kecil, Yi Sun-shin tidak mencoba langsung menyerang armada besar Jepang. Ia memutus logistik. Ia mengintai. Ia memilih waktu yang tepat. Dan dalam pertempuran kecil yang terencana, ia mulai memenangkan laut kembali. Hansando, Hengju, dan perairan Jinju menjadi saksi bisu bagaimana ketenangan bisa menaklukkan kekacauan. Sementara itu, pasukan Jepang mulai kehabisan logistik. Mereka mengandalkan rampasan dan hasil dari desa-desa. Tapi perlawanan rakyat mulai muncul. Petani membentuk pasukan rakyat. Makanan makin langka. Surat-surat panik dikirim ke Hideyoshi yang jauh di Jepang, mulai resah. Dari Istana Ming, Kaisar Wanli akhirnya sadar bahwa invasi ini bukan hanya ancaman untuk Korea, tapi juga pada Tiongkok. Ia mengirim pasukan bantuan pertama, namun gagal. Tapi ia tidak menyerah. Beberapa bulan kemudian, ia mengirim 50.000 prajurit yang berhasil merebut kembali Pyongyang dan memaksa pasukan Jepang mundur ke Seoul. Maka negosiasi pun dimulai. Tapi perang belum benar-benar berakhir. Jepang masih menduduki sebagian selatan Korea, dan kedamaian hanya menjadi kabut tipis di atas tanah yang letih. Namun malam itu Laut Korea kembali sunyi. Di antara kabut, suara kapal kura-kura berderak pelan. Yi Sun-shin berdiri di haluan, memandang ke arah laut terbuka. Ia tahu ini belum akhir, tapi malam ini ia telah menjaga tanah airnya dengan ketenangan dan dengan keyakinan. Tidurlah dengan tenang malam ini, karena dalam sejarah bukan hanya pedang yang membentuk dunia, tapi juga keberanian yang diam dan suara hati yang mendengarkan angin. Sampai jumpa di bagian kedua, saat kapal-kapal itu kembali ke medan perang dan kisah Yi Sun-shin mencapai puncaknya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan mimpi yang indah.